Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak kelas 4 bersama keluarga tercinta di rumah masing-masing. Kali ini Pak Ali ingin menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan kegiatan pembelajaran kita mulai saat ini dan yang akan datang. Pak Ali paham, Pak Ali tahu bagaimana susahnya anak-anak ataupun semua keluarga di rumah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk itu, kenapa Pak Ali belum bisa memberikan tugas-tugas kegiatan pembelajaran setiap hari? Bukan berarti Pak Ali males, bukan berarti Pak Ali males atau tidak mau mengadakan kegiatan pembelajaran. Tapi apa dikata, tuntutan situasi dan kondisi saat ini akibat pandemi COVID-19, kita dipaksa untuk mau tidak mau harus belajar menyesuaikan diri atau adaptasi dengan yang namanya dunia digital atau yang akrab kita kenal dengan sebutan daring online. Mau gak mau kita harus belajar sedikit demi sedikit untuk menguasai yang namanya IT atau ilmu teknologi, tentunya digital atau yang sudah akrab dengan dunia anak-anak saat ini atau hampir setiap orang itu sudah memiliki yang namanya perangkat gadget atau handphone atau yang lebih dikenal dengan sebutan Android. Dengan gadget atau Android, kita bisa mengakses apa saja. Hanya mungkin sampai saat ini yang baru dikenal oleh masyarakat secara umum hanyalah sebatas sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Google, dan lain-lain. Padahal kalau kita mau mengoptimalkan atau memaksimalkan perangkat tersebut, banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bernilai positif, khususnya untuk kegiatan pembelajaran anak. Saya yakin dan saya percaya saat ini tidak ada seorang anak pun yang tidak kenal dengan yang namanya Android. Namun sayangnya, rata-rata atau pada umumnya, gadget atau Android tersebut hanya dimanfaatkan untuk menyaksikan YouTube yang konten atau isinya kadangkala kurang bermanfaat atau kurang penting bagi perkembangan peserta didik atau anak-anak di rumah. Contohnya, mereka bebas mengakses YouTube, menyaksikan video-video yang notabene kita sebagai orang tua kadangkala nggak mau tahu atau tidak tahu apa yang disaksikan oleh anak-anak.
Untuk itu kita sebagai orang tua harus benar-benar waspada dan memperhatikan aktivitas atau kegiatan anak-anak di depan gadget atau Android. Di sana banyak sekali tutorial-tutorial yang disajikan, tergantung apa yang menjadi kebutuhan kita. Misalnya, bagaimana caranya kita memaksimalkan kegiatan pembelajaran di era saat ini, atau tentunya dengan cara digital. Misalnya yang saya contohkan tadi, yang mulai saya ajarkan hari ini adalah menggunakan Google Classroom, yang mana dengan Google Classroom di situ ada banyak fitur-fiturnya. Di sana ada forum diskusinya, di sana ada tugasnya, dan banyak lagi yang lainnya. Tentunya dengan Google Classroom kita bisa berinteraksi langsung menggunakan Android atau gadget-gadget yang anak-anak atau keluarga di rumah masing-masing yang dimiliki. Anak-anak beserta keluarga di rumah yang saya cintai dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap situasi semacam ini akan segera berlalu. Untuk itu jangan lupa semuanya terus berdoa dan berusaha, tentunya selama vaksinasi belum diluncurkan atau kegiatan vaksinasi belum dijalankan seluruh rakyat Indonesia. Situasi semacam ini akan terus berjalan. Kegiatan pembelajaran dengan daring online akan terus berjalan. Karena itu, mau nggak mau, kita dituntut untuk semakin berusaha, semakin meningkatkan kegiatan pembelajaran dengan cara-cara yang tentunya semakin baik. Karena apa? Kalau kita belajar hanya dengan menggunakan WhatsApp saja, bayangkan setahun lebih kita belajar hanya melalui WhatsApp. Tentunya itu kurang efektif atau kurang baik. Dikarenakan apa? Di sana tidak ada komunikasi interaktif antara guru dan peserta didik. Nah, saya berharap ke depan mohon dengan sangat keluarga, terutama Bapak Ibu wali murid atau wali peserta didik, jangan malas, jangan bosan, jangan terlalu banyak mengeluh. Susah Pak, susah. Pak Ali sebagai guru pun susah. Kalau saya boleh memilih, saya pun akan lebih senang ketika kita mengadakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Tapi gimana lagi? Kondisi pandemi memaksa kita harus menjalani ini. Karena itu, mau tidak mau, kita harus berusaha menyesuaikan kondisi ini. Sedikit demi sedikit mau mempelajari perangkat digital atau Android satu demi satu. Misalnya tadi
Pertama kali kita menggunakan WhatsApp, kemudian saya tingkatkan lagi dengan menggunakan Google Form. Berikutnya kita menggunakan Google Classroom. Nah, ke depan saya berharap semakin meningkat. Jangan hanya berhenti di sini. Tujuannya apa? Optimal pula. Jangan sampai karena situasi ini sehingga anak atau peserta didik berhenti belajar di rumah, malas belajar di rumah. Sering saya menyimak di sosial media, khususnya di Facebook, banyak wali murid, banyak orang tua yang mengeluh dikarenakan susahnya mendampingi anak belajar di rumah. Susahnya beli paket data. Bukan saya tidak percaya dengan situasi ini, saya percaya. Tapi bagaimana lagi? Itu tadi. Sudahlah, kita bismillah, la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah memberikan daya dan kekuatan bagi kita semuanya untuk menghadapi semua ini. Dengan kesehatan lahir batin, insya Allah kita akan mampu menghadapi semua ini. Dengan adanya kegiatan belajar atau tidak, saya yakin kok. Hampir setiap anak saat ini hiburannya di depan gadget. Jadi kalau ada alasan yang namanya pakai data, itu saya yakin tanpa digunakan untuk belajar pun, semuanya pasti beli pakai data. Dan sayangnya, HP Android atau gadgetnya itu bukan dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, tapi malah hanya sekedar bermain game atau nonton YouTube yang mungkin kurang bermanfaat untuk perkembangan peserta didik atau anak-anak. Ibu bapak wali murid atau peserta didik yang saya muliakan, sengaja pada kesempatan ini saya menyampaikan hal ini sebagai bentuk keprihatinan dan perhatian saya terhadap perkembangan peserta didik. Mari kita diskusikan, kalau ada kesulitan, ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau disampaikan, silahkan hubungi saya. Silahkan hubungi saya melalui WA pribadi, bisa telepon atau bisa apa saja. Yang pasti saat-saat seperti ini kita masih dibatasi dengan situasi dan kondisi yang mau tidak mau kita harus menerima semua ini. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Jadi harapan saya sekali lagi, saya ingin mendorong peserta didik ataupun orang tua dan keluarga di rumah untuk terus mendampingi anaknya agar selalu berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, jangan pernah males-malesan, hadapi tantangan dan terus semangat
ke depan untuk meraih masa depan yang cemerlang, untuk meraih cita-cita dan harapan. Jadi cita-cita dan harapan hanya dapat diraih bagi mereka yang gigih dan penuh semangat, berdoa serta berusaha. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.